Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Aziwatika Fatin dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 057. Nah, di sini kita akan membahas mengenai microcontroller dan hubungannya dengan PWM. Nah, dari gambar aja udah terlihat nih di sini bahwa ini kita ada menggunakan microcontroller yaitu Arduino Uno. Mungkin teman-teman udah familiar ya. Nah, tapi di sini kita akan membahas tentang Arduino Mega. Arduino Mega ini merupakan chip atau microcontroller Mega 2560 yang dirancang untuk proyek yang kompleks atau advance atau yang berat yang membutuhkan banyak pin I/O atau pin input output. Jadi inputnya banyak, outputnya yang dihasilkan pun juga banyak, dan memori yang besar. Arduino Mega ini tuh memiliki memori flash sebanyak 256 KB. Kemudian Arduino Mega ini menyediakan 54 pin digital, yaitu 15 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 16 sebagai input analog, dan 4 port serial UART sebagai perangkat keras. Kemudian ini merupakan datasheet pin Arduino Mega nih. Nah, di sini udah cukup jelas kan nih gambarnya nih. Di sini tuh ada misal nih di sini kita yang hijau dulu nih. Ini ADC, kemudian ini pin registernya, kemudian ini pin change-nya, ini JTAG-nya. Nah, untuk komunikasinya ada SCA, SDL, MCK, MOSI, SS, dan lain-lain. Kemudian ada pin register, pin dari pin DO0 sampai pin yang paling bawah. Kemudian ada interrupt-nya, ada timernya, ada pin change-nya ini. Kemudian ada PWM-nya. Nah, ini merupakan pin-pin atau datasheet pin dari Arduino Mega. Kemudian kita lanjut apa sih buat ESP32S2 Mini. Nah, ESP32S2 Mini ini merupakan microcontroller buatan yang dirancang dengan ukuran sangat ringkas. Chips ini menggunakan prosesor inti tunggal single core dari Xtensa 32 bit RX7 dengan kecepatan hingga 240 MHz dan dilengkapi dengan fitur konektivitas Wi-Fi yang terintegrasi. Berbeda dengan varian ESP32 yang standar atau yang biasa, seri 32 mini itu memiliki keunggulan utama pada antar muka native USB yang memungkinkan microcontroller ini tuh untuk langsung bertindak langsung sebagai perangkat USB seperti keyboard, mouse, atau MIDI tanpa perlu chip converter tambahan. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini kemudian ada datasheet pin dari ESP32S2 Mini. Ini juga gambarnya cukup menarik nih, warna-warni. Nah, ini bisa dilihatnya. Yang warna abu-abu ini adalah GPIO-nya. Terus ini ADC-nya warna orange. Kemudian ada yang warna hijau, ini DHC. Terus ada SPI. Kemudian ada touch-nya. Kemudian yang biru ini ada UART. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian ada PWM pin-nya. Ini PWM pin. Kemudian nih ESP32 Mini itu menggunakan 3,3 volt 27 pin input dan output dengan 240 MHz, 4M flash, dan 2M PS RAM. Nah, kecil-kecil cabai rawit nih. Kemudian kita akan lanjut ke PWM, Pulse Width Modulation. Pulse Width Modulation ini merupakan cara memanipulasi nih, dimana lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode untuk mendapatkan tantangan rata-rata yang berbeda. Nih seperti kita lihat nih di sini. Nah, ini kan rata-rata sinyalnya ini ukurannya sama. Nah, ini adalah tujuan dari PWM itu sendiri. Contoh aplikasinya adalah
pemodulation data untuk telekomunikasi, pengontrolan daya atau tegangan yang masuk ke beban, regulator tegangan, audio efek dan penguatan, serta aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, kemudian frekuensi PWM. Frekuensi PWM ini apa sih? Frekuensi PWM, pulse width modulation, ini berupa kecepatan sinyal PWM mengulang siklusnya, yaitu on dan off, per detik. Nah, nilainya ini bervariasi tergantung dari aplikasinya, bagaimana kita menggunakannya, mulai dari puluhan hertz sampai kontrol servo ke kilohertz atau puluhan ribu hertz. Nah, untuk peredukan lampu LED atau konverter daya dengan microcontroller umumnya seperti Arduino, ini tuh menggunakan di sekitar 490 Hz atau 980 Hz, di mana frekuensi tinggi menghasilkan lebih banyak sampel output yang lebih halus. Nah, ini contoh dari frekuensi atau gelombang frekuensi dari PWM itu sendiri. Kemudian ketika ada frekuensi dan ada di PWM, pasti harus ada duty cycle-nya. Nah, duty cycle dari PWM itu apa sih? Nah, duty cycle ini merupakan presentasi waktu sinyal dalam kondisi on atau tinggi. Nah, nih di sini, ini berapa duty cycle-nya? Ini kan berbeda-beda nih. Ini 50%, ini 70%, ini 25%. Jadi ketika berada di atas atau ketika menyala atau on, itu berapa duty cycle-nya tuh. Nah, dari total suatu periode sinyal digital, nah, yang digunakan untuk mengontrol daya atau tegangan rata-rata yang diberikan beban seperti mengatur kecepatan ini atau kecepatan motor, semakin tinggi duty cycle-nya, semakin lama sinyal on-nya, sehingga tegangan rata-rata yang diterima beban semakin besar atau sebaliknya. Nah, kalau contohnya begini teman-teman, di 50% ini tuh bisa lampu merah, ini lampu hijau, ini lampu kuning. Nah, jadi lampu merahnya akan menyala selama 5 detik, kemudian lampu hijau akan menyala selama 7 detik, kemudian lampu yang kuning ini akan menyala selama 2,5 detik gitu teman. Jadi lebar dari duty cycle atau sinyal yang di atas ini tuh menentukan berapa lama suatu detik ini akan menyala atau on. Ini berdasarkan duty cycle yang didapatkan. Kemudian ada resolusi PWM atau signal resolusi. Nah, ini tuh apa sih? Nah, resolusi PWM yaitu tingkat kehalusan atau jumlah langkah berbeda yang tersedia untuk mengontrol dari cycle waktu sinyal on terhadap total periode yang menentukan daya rata-rata yang dikirim ke suatu perangkat. Semakin tinggi resolusinya, misal 10 bit, 16 bit, itu semakin banyak variasi nilai duty cycle-nya. Misalnya dari 0 sampai 1023 atau dari 0 sampai 65.535, sehingga kontrolnya lebih presisi dan halus, seperti mengatur kecepatan motor atau kecerdasan LED dengan lebih banyak atau lebih baik gitu. Nah, misalnya 1 bit nih contohnya, 1 bit resolusi seperti ini sinyalnya, 2 bit seperti ini, 4 bit, 16 bit. Nah, jadi tuh ketika bitnya tuh bertambah, sebenarnya ini sinyalnya adalah sinyal kotak, sinyal PWM. Namun ketika ada resolusi PWM dan bitnya dinaikkan, makanya kan menjadi seperti sinyal sinusoidal. Nah, kemudian ada inverting dan non-inverting. Nah, yang di sini ini tuh sinyal dari non-inverting dan yang dikenal ini adalah inverting. Nah, non-inverting dan inverting itu apa sih? Oke. Non-inverting adalah PWM dan non-inverting itu sebuah metode mengatur sinyal PWM, di mana non-inverting ini tuh mempertahankan fase sinyal yang digunakan untuk mengendalikan tegangan rata-rata dengan mengubah lebar pulsa untuk aplikasi seperti kontrol motor, penggunaan atau pencahayaan LED,
yang kadang menggunakan op-amp sebagai dasar penguatannya. Sedangkan di converting yaitu metode pengaturan sinyal PWM yang membalik fase sinyal. Jadi itu output 180 derajat berbeda dengan input. Biasanya digunakan untuk menghadirkan tegangan rata-rata dengan mengubah lebar pulsa untuk aplikasi seperti kontrol motor atau pencahayaan LED. Nah, kemudian ada geser pas atau geser pas dari PWM, pulse width modulation. Apa sih geser pas atau passive PWM ini? Yaitu merupakan teknik modulasi lebar pulsa yang digunakan terutama pada sistem 3 fase inverter untuk mengontrol output dengan menggeser waktu mulai fase sehingga PWM antar fase menghasilkan tegangan rata-rata yang bervariasi dan efisiensinya itu lebih tinggi. Seringkali kalau memanfaatkan perbandingan antar sinyal variasi segitiga dan sinyal referensi untuk mengatur tadi cycle setiap fase secara terpisah dan sinkron. Oke, nah sekarang aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Python, GitHub AI dan cara instalasinya. Yang pertama, karena di sini sebelumnya udah ada programnya, mungkin kalian bingung fitur-fiturnya bagaimana cara menggunakannya. Pertama mungkin kita close dulu kali ya, dari kita close dulu aja dan save ya, kita buat dari awal agar kalian juga lebih paham atau mengerti gitu. Yang pertama kita akan install extension atau aplikasi yang akan digunakan. Ini udah jelas ya tulisannya, kita tulis aja platform AI. Ayo, yaitu di sini menggunakan sebagai atau program yang akan membantu kita. Nah, di sini karena sudah terinstall, kita langsung buka aja di filenya atau foldernya. Nah, setelah itu kita ke project. Nah ini ada fitur-fiturnya, create new, debugging dan macam-macam. Nah, bisa dilihat ya, fiturnya cukup banyak yang bisa dilakukan. Setelah itu kita akan membuat project baru dengan create new project. Nah ini caranya adalah pertama create new project, terus klik new project. Kita klik new project, kita tulis nama projectnya. Ini bisa bebas kalian mau menggunakan apa aja. Terus klik board. Nah di sini kita mungkin aku akan menggunakan board atau microcontroller yang mungkin belum biasa digunakan. Itu mungkin kita akan menggunakan ESP32. Platformnya tuh kita pakai Arduino. Nah di sini tuh bisa divariasikan ya, tergantung keterbutuhan kalian mau menggunakannya bagaimana. Misal di sini ada Arduino Nano Mega, terus kita buat new projectnya. Setelah itu kita buat new project. Nah setelah masuk ke tampilan IO-nya, nah di sini kan ada projectnya ya, atau program yang diberikan di awal. Nah setelah itu ini tuh bisa kita ini adalah dari uji coba yang kita yang kelompok saya lakukan. Nah yang pertama ini uji coba 1 Arduino Mega uji coba 1 yang pertama kita ini mengeluarkan sinyal PWM-nya di oscilloscope. Ini bisa dilihat teman-teman, ketika frekuensinya tuh dinaikkan, frekuensinya naik, nah sinyalnya pun akan
akan berubah menjadi lebih rapat karena frekuensinya tuh lebih tinggi. Ini frekuensi tinggi, ini frekuensi rendah, begitu terus sinyalnya, namun tetap sinyal PWM yang dikeluarkan. Kemudian di judul kedua, nah ini untuk rangkaian atau wiringnya. Nah kedua itu kurang lebih sama, namun perbedaannya di kita belajar juga dari ini data cycle, ini data cycle-nya, frekuensi, ini frekuensi. Nah ini yang ketiga nih, kita coba untuk yang ketiga dengan beberapa frekuensi. Nah ini sinyal polanya ada 2 teman-teman, karena kita menggunakan 2 ini dengan 7 bit, makanya sinyal polanya PWM mungkin sekitar 16 bit, keluarnya akan penuh sama ideal. Perbedaannya lebih jelas nih. Jadi data cycle-nya 45, di sini pun akan tertampil 45. Kemudian ESP32, dia itu percobaan ESP32, yaitu kita akan membuat variasi atau sistem sederhana lah gampangnya. Olah programnya ini pertama itu 1 Hz, kemudian dinaikkan data cycle-nya juga. Nah kita akan lihat keluarnya. Nah ini ya sinyal keluaran yang tertampil. Bisa tunggu ya, karena programnya ini cukup lama jadi agak susah untuk dilakukan. Nah ini sinyalnya nih, kalau bisa lihat data cycle-nya tuh frekuensinya tuh kerapatannya sangat-sangat kecil sekali. Oke, kita akan memulai percobaan kedua, yaitu memvariasikan data cycle dengan versi yang PWM inverting dan non-inverting. Di sini kita menggunakan settingan frekuensi 1,4 atau ya 1,5 lah ya. Ya gitu. Nah, kita data cycle yang akan kita variasikan dengan resolusi PWM ya, kita menggunakan yang 10 bit. Kita juga akan memvariasikan yaitu inverted PWM dan non-inverted PWM. Oke, siap, kita mulai. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan duty cycle 50% dengan versi inverted PWM. Nah, gimana hasilnya jika kita ubah ke non-inverted PWM? Nah, seperti berikut. Nah, kenapa tidak berubah? Dikarenakan duty cycle-nya masih 50%. Coba kita ganti ke 75%. Nah, 75%, oke. Kita dari non-inverted, kita akan balikan menjadi inverted. Oke, dalam 3, 2, 1. Oke, seperti berikut. Oke, itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa PWM yang bisa di-invert dan non-inverted akan menghasilkan output berupa PWM yang terbalik. Itu aja yang bisa aku berikan atau aku jelaskan mengenai microcontroller dan PWM menggunakan Arduino Mega dan STM32S2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.